ulama tabi'in menyebutkan apa perkataannya? Kata tabi'in, wa ammal fajir, orang pendosa, mereka ketika melakukan kemaksiatan mereka merasa aman. Amin. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini yang menjadikan apa? Mereka jauh dari rasa apa? Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga coba perhatikan baik-baik ketika Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan tentang sifat hauna. Ketika mereka berjalan dengan tenang merendahkan diri kepada Allah dan kepada manusia, ini merupakan sifat tenang dan tawaduk kepada Allah dan hamba-hambanya. Maka kalau mereka semakin taat, mereka akan semakin melihat dirinya penuh kekurangan. Di antaranya kita ambil sahabat yang terbaik siapa? Siapa yang terbaik siapa? Abu Bakar. Siapa yang enggak tahu? Tapi tahu enggak perkataan Abu Bakar? Terutama di akhir-akhir hidupnya. Abu Bakar mengatakan, wadattu anni sya'ratu fi jambil mu'min. Seandainya aku menjadi sehelai rambut di sisi orang mukmin. Tahu maksudnya? Kalau orang mukmin Allah jaga, dia berharap jadi satu rambutnya saja. Padahal dia menjadi sahabat yang terbaik. Saking takutnya, dia tidak melihat dirinya menjadi orang yang sempurna atau baik di hadapan Allah. Saking takutnya. Takut melihat dirinya banyak kekurangan. Maka ini perkataannya. Bahkan dia mengatakan, laitani hadratun tu'kal bahai. Kata dia, seandainya saya menjadi tanaman hijau, rumput aja yang dimakan sama binatang ternak, habis sudah. Nggak ditanyain, nggak dipertanggungjawabkan. Saking takutnya. Tapi kadang-kadang ketika kita melakukan ketaatan, kemudian merasa aman, maka kita harus tanda tanya, sudahkah ketaatan kita benar atau salah? Karena ingat ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala terkadang menjadikan orang-orang yang taat itu ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan merasa bahwa ketaatannya sudah benar. Ketika Allah berfirman di akhir surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah, apakah kalian ingin aku kabarkan tentang orang yang paling rugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Mereka yang tersesat dalam usahanya di kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka mengira bahwa mereka melakukan yang terbaik. Padahal kata Allah apa? Mereka tersesat. Tapi ngerasanya melakukan yang terbaik. Maka kalau setan nggak bisa ngajak orang belok kiri, dibelokin ke kanan sambil disesatin. Dia disuruh sholat. Tapi kadang-kadang setan mengatakan, lihatlah sekitarmu. Kalau sholatmu nggak benar, maka komentar mereka apa? Dihancurin tuh ibadah kita. Disuruh taat. Tapi dihancurkan nilainya. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Jangan pernah ngerasa bahwa kita bisa melakukan semua kebaikan itu tanpa kita melihat dan mawas diri kita. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika mereka diajak berbicara atau bermuamalah dengan orang-orang jahil yang zalim kepada diri mereka, qalu salama. Mereka berkata-kata yang baik. Maksudnya apa di sini? Mereka membalas dengan kebaikan. Mereka menjawab sapaan kezaliman tersebut dengan sikap yang selamat dari dosa. Artinya bukan membalas semisalnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sikap kita seharusnya dalam surat Fussilat ayat 34 sampai dengan 35. Apa firman Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah." Enggak akan pernah sama kebaikan dengan keburukan. Kadang-kadang kita menilai, ya, ketika orang jahat sama kita balas. Lah bedanya kita sama dia apa? Bedanya cuma dia mulai, kita terakhir. Itu bedanya. Sikap kita sama.
Makanya Allah mengatakan apa? Idfa billati hiya ahsan. Tapi seharusnya balaslah dengan cara yang terbaik. Kita bersikap sebaliknya. Karena agama Islam ini nyuruh kita melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena orangnya. Maka terkadang ya ikhwah, kita melihat sebuah masalah itu, kalau kita mencari solusinya, maka kita fokus sama solusinya, kita nggak akan pernah membalas dengan keburukan. Tapi kalau kita fokus sama masalahnya, ini yang bahaya. Ya, sering seseorang mana yang lebih banyak, fokus sama masalah apa sama solusi? Sama masalah. Maka mereka membalas dengan keburukan. Alasannya apa? Dia yang mulai duluan. Saya yang didolimi. Kalau kita didolimi kemudian dolim balik, apa bedanya? Ini namanya orang-orang yang fokus sama masalah. Sedangkan Allah ngajak kita fokus sama solusi. Dengan mengatakan, idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Allah berharap orang dolim tadi dapat hidayah karena kita. Maka kata Allah, kalau ada permusuhan antara dirimu dengan dia, maka seakan-akan engkau waliyun hamim. Dia akan menjadi sahabatmu yang setia, yang dekat, dapat hidayah tuh orang. Makanya ketika sahabat bertanya tentang kezaliman saudaranya, dia balas dengan kebaikan. Kata Rasulullah apa di akhir hadisnya? Rasulullah mengatakan, kalau engkau tetap bersikap dengan yang sama, artinya membalas dengan kebaikan, maka Allah akan bersamamu, melindungi. Selama dalam posisi yang benar tadi. Makanya Allah mengatakan apa? Wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Dan tidaklah bisa sikap ini atau orang berbuat seperti ini kecuali orang-orang yang sabar. Siapa yang mereka yang sabar? Wa may yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tapi juga enggak mudah orang itu sabar kecuali mereka yang beruntung. Dan keberuntungan itu datang ketika bersama dengan ketaatan. Berarti apa? Tolaklah fitnah yang ada dengan ketaatan kita kepada Allah SWT. Karena Allah mengatakan apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Beruntung terakhirnya. Selama di atas petunjuk. Jadi nggak ada istilahnya kita bisa sabar kalau kita nggak taat. Karena apa? Coba kebayang, kalau kita lagi jauh dari Allah, hati kita tambah tenang apa tambah sumpah? Sumpah. Bisa nggak sabar? Mustahil. Ya, yang ada kita tambah penyakitan dunia. Darah tinggi naik, ya. Kemudian penyakit macam-macam keluar, sampai jantungan. Gara-gara apa? Nahan emosi. Ini bukan sabar ya ikhwah. Karena sabar itu disertai dengan ketenangan, bukan bertambah sakit. Kemudian sifat yang kedua, ciri-ciri hamba Allah yang Allah cintai. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah mereka yang mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya membiasakan salat tahajud. Makanya mereka tenang. Mereka bisa melakukan yang pertama karena ada pendukungnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat setelahnya, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka yabitun, melalui malam harinya dengan sujud dan berdiri, melakukan ketaatan. Makanya subhanallah, para ulama salaf terdahulu mengatakan, kalau seandainya enggak ada malam-malam yang dilewati dengan tahajud, maka mereka tidak akan pernah mudah melewati hidup ini dengan tenang. Karena ada malam-malam itu mereka kemudian bangun dan bermunajat. Itu yang membuat mereka hidupnya apa? Penuh keberuntungan. Mereka lewati memanfaatkan ada waktu buat siapa? Muamalah kepada manusia dan ada waktu khusus kepada Allah SWT. Yaitu mereka menghidupkan di malam hari. Makanya dikatakan tahajud itu da'bus salihin, kebiasaan orang soleh. Orang soleh dulu janjiannya kapan? Habis tahajud. Zaman sekarang janjian habis tahajud tuh mau ngapain nih? Kelayapan malam-malam. Kadang-kadang orang kaget. Kadang-kadang juga habis tahajud kemudian sholat subuh langsung kerja. Loh kok bisa kuat? Jadi aneh sekarang. Karena banyak orang yang berubah dan meninggalkan kebiasaan orang-orang yang soleh.
Maka mereka melihat itu sebagai sebuah yang aneh. Pertanyaannya sekarang, kenapa Ramadan kita bisa? Apakah karena hanya bangun sahurnya toh? Enggak kan? Tapi karena kita serius untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kenapa kita tidak mau melakukan di bulan-bulan yang lain? Fahami ini. Ketika Ramadan kita bisa menikmati itu karena ibadah kita konsisten. Istiqomah. Allah itu mengharapkan kepada kita bukan banyaknya ibadah, tapi istiqomahnya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, ahabul a'mali indallah adwamuha wa inqalla. Amal yang paling Allah cintai adalah amalan yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit. Kita tidak dituntut banyaknya, tapi dituntut istiqomahnya. Ini yang terjadi. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya Abdullah, ya Abdullah, la takuna mithla fulan. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Karena yaqumu al-lail fatarakaha. Dulu dia bangun malam kemudian ditinggalin tuh. Ya. Kenapa? Kayak Ramadan. Sekali sholat 11. Keluar di Ramadan. Begitu Id berhenti total. Maka kadang-kadang, ya ikhwah, kenapa hari Id kadang-kadang hati kita uring-uringan? Harusnya kan tenang kan? Karena kita berhenti dari semua ibadah yang kita bangun. Ini penyakitnya. Makanya hatinya juga berantakan. Karena kita meninggalkan kebiasaan yang baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa yang kita harus lalui di malam-malam hari. Jangan hanya tahajud aja. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dariyat ayat 17 sampai 18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya, Allah juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah saya lupa, wal mustaghfirina bil ashar. Ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir-akhir malam waktu sahur mereka istighfar. Jadi setelah tahajud perbanyak istighfar karena waktu tobat yang terbaik Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada waktu sahur. Sepertiga malam terakhir karena Allah memperhatikan hambanya secara khusus. Hal min mustaghfirin fa'aghfirallah. Apakah dari hambaku yang meminta ampun maka aku akan ampuni. Kemudian juga yang kedua, Allah SWT mengatakan menyuruh kita habis tahajud apa? Berdoa. Tapi berdoanya jangan kayak orang enggak butuh. Allah mengatakan apa? Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah mengatakan tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, madaji. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah khaufan wa tama'a. Dengan rasa takut dan berharap. Artinya ya ikhwah, kalau kita berdoa sama Allah bukan cuma harapan aja, tapi juga kita harus disertai dengan rasa takut. Supaya apa? Doa yang kita panjatkan doa yang bermanfaat, bukan doa yang membawa kepada kemaksiatan. Karena berapa banyak orang-orang yang hanya fokus sama dunianya saja. Ketika mereka minta, ya Allah mudah-mudahan hari ini toko saya lancar. Dia lupa keberkahan. Ini yang kadang-kadang menjadikan seseorang ya, ketika diberikan mereka terjebak sama doanya sendiri. Ada subhanallah kejadian serius. Di depan Ka'bah orang mengatakan, ya Allah fulus katanya. Viral, benar. Ketika ditanya, mintalah sama Allah rahmat, ampunan, fulus pokoknya. Berapa banyak orang yang ketika mereka dikasih dunianya berubah total. Jauh. Ya. Ini yang terjadi. Maka apa? Allah mengatakan negeri wal akhiratu khairul laka minal ula. Maka minta akhirat Allah jamin dunianya. Tapi ya ikhwah, kita kalau nanam contoh singkong dan lain sebagainya, di bawahnya ada rumput enggak? Ada kan? Kalau nanam rumput ada singkong? Enggak cerita. Ini yang terjadi. Ketika kita berharap akhirat Allah berikan dunianya. Kalau kita berharap dunia dikasih akhirat, enggak akan. Paham di sini sekarang? Kejar akhirat Allah berikan keduanya. Tapi ketika kita hanya takut tentang perkara dunia dan melupakan akhirat seakan-akan nanti
nanti saya minta, nanti saya tobat. Pertanyaannya, ajal tuh nunggu nanti enggak? Itu dia. Makanya ya, berdoalah dengan berharap dan rasa takut. Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah, apa yang dilakukan? Berdoa. Padahal yang suruh bangun Ka'bah siapa? Allah. Yang ngajari caranya Allah. Tapi masih berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Paham enggak maksudnya? Maksudnya, berapa banyak di antara kita sekarang ini setiap melakukan ketaatan dan berdoa, ya Allah terimalah dari kami. Nabi Ibrahim masih ketakutan, padahal yang nyuruh Allah, yang ngajarin Allah. Masih ketakutan dan berharap, ya Allah terima dari kami. Padahal melakukan sesuai ketaatan. Kita kadang-kadang mengatakan yang penting sah, tapi kita enggak meminta kepada Allah, ya Allah terima dari kami. Apakah kita sudah merasa bahwa kelak pasti selamat? Para sahabat yang Allah berikan mereka hidayah, yang Allah jamin mereka surga, mereka masih ketakutan tentang nasibnya ke depan. Makanya ini yang harus kita muhasabah ketika malam hari, berdoa kepada Allah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Makanya rasa takut itu, perhatikan, kalau kita ngerasa takut sama Allah, kita mudah bangun malam. Tapi kalau kita merasa aman, kita akan susah untuk bangun malam. Di antaranya ada perkataan Imam Hasan Al-Basri yang menghalangi seseorang untuk tahajud karena dosanya. Karena dosanya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, ala innallaha yadhaku ila rajulain. Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Allah itu tertawa terhadap dua orang laki-laki. Rajulun qama fi lailatin baridah min firashihi wa lihafihi wa ditharihi. Seseorang yang bangun di malam hari yang dingin dari kasurnya, selimutnya, dan juga apa? Ranjangnya. Apa yang terjadi? Fatawadha'a, bayangin dingin. Ya, bukan dingin AC, dingin udaranya benar-benar dingin. Ya. Kemudian dia berwudu, thumma qama ila shalah, kemudian dia berdiri untuk salat. Fayaqulullah azza wa jalla li malaikatihi, Allah mengatakan kepada malaikatnya, ma hamala abdi hada ala ma sanat. Apa yang membawa hambaku terhadap apa yang diperbuat? Motivasinya apa? Karena dingin luar biasa. Kalau dingin enak mana? Selimutan kan. Tapi ini dia bangun. Maka kata malaikat fayaqulun, para malaikat mengatakan, Rabbana raja'an ma indaka wa syafaqatan mimma indak. Ya Allah, mereka berharap apa yang ada di sisimu dan takut terhadap apa yang ada di sisimu. Mereka berharap rahmat Allah. Mereka berharap keselamatan. Dan mereka takut adab Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fa inni qad a'taituhu ma raja wa amantuhu mimma yukhaf. Aku telah memberikan kepada dia apa yang diharapkannya, dan aku akan memberikan rasa aman terhadap apa yang ditakutinya. Kebayang, kalau kita takut dan berharap besar, maka kita bisa bangun malam. Tapi kalau kita mulai nggak butuh hati-hati, maka kita susah untuk melakukan itu. Kemudian ya ikhwah, yang berikutnya adalah cara kita supaya mudah bangun malam. Ya, kita ini punya 3 halangan ketika posisi tidur penyakitnya. Tahu nggak? Setan itu ngikat kita dengan 3 ikatan. Paham di sini ya? Ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dan Imam Muslim. Ya, Imam Bukhari menuliskan di dalam kitab tahajud. Tahajud ditulisin itu di dalam kitab tahajud. Disebutkan yuqidu asyaitanu ala qafiyati ra'sihi ahadikum. Ra'si ahadikum, bahwa setan itu mengikat di bun-bunannya, ya, di pusat kepalanya, ya. Salah seorang di antara kalian idza huwa nama thalatha uqadin, kalau dia tidur dengan 3 ikatan,
Kemudian yadribu kullu uqdah, dan menjadikan setiap ikatan tadi dengan mengadakan apa? Alaika lailun tawil farqud. Bagimu malam yang panjang maka tidurlah. Ya. Kebayang nggak? Makanya kadang-kadang kita kalau ngelilir, masih setengah jam. Oh, assalamualaikum. Bangun-bangun bisa 2 jam setengah. Hati-hati. Kita kalau punya kesempatan langsung bangun. Nah, lakukan 3 hal ini. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Hah? Waduh. Berdoa. Makanya kayaknya banyak yang kelewat terus nih. Ya. Dikatakan apa? Fa in istayqadha fa dzakarallah in halat uqdah. Kalau dia bangun dikir, baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kelihatannya gampang, tapi banyak yang lupa. Penyakitnya di sini kan ada. Ya. Kemudian apa? Fa in tawadha'a in halat uqdah. Kalau dia wudu, lepas ikatannya. Kalau wudu. Jelas? Kemudian yang ketiga, fa in shalla in halat uqdah. Kalau dia salat, lepas yang ketiga. Tapi kalau salah satu yang enggak lepas ini bahaya. Kadang-kadang wudu iya, salat iya, doanya yang lupa. Ya enggak? Ini penyakitnya. Apa yang terjadi? Fa asbaha nasyiltan thayyiban nafs. Kalau tiga-tiganya lepas, maka dia akan menjadi jiwanya baik, bangunnya tenang, senang. Ya. Kemudian apa? Kemudian semangat. Kalau tiga-tiganya lepas, kalau salah satunya aja nggak lepas, apa yang terjadi? Illa khabithan nafs, asbaha khabithan nafs, kaslan, akan menjadi jiwa yang buruk, bangun-bangun sumpah, kebayang. Dan juga apa? Malas. Seharian kayaknya ngelentruk, capek, sumpah, gak karuan uring-uringan. Berarti bermasalah tuh bangun tidurnya. Kadang-kadang dari situ ya ikhwah. Mari perhatikan baik-baik ketika kita melakukan bangun tidur. Kadang-kadang naudzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Bangun tidur, yang kepikiran pertama kali apa? Megang HP. Ada orderan enggak? Aduh. Makanya kadang-kadang apa? Begitu kemudian ada orderan banyak, lupa doanya. Ya ini, naudzubillah min dzalik. Ya. Jangan dunia dulu. Selesaikan akhirat dulu, urusan kita sama Allah. Kalau kita mau dunia kita, Allah jamin. Kemudian yang ketiga adalah berlindung dari siksa neraka. Ya ikhwah, ini yang membuat mereka takut luar biasa kepada Allah SWT. Ya. Makanya kemudian apa yang dikatakan oleh Allah SWT mengatakan walladzina yaquluna rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Allah mengatakan, dan orang-orang yang berkata, menyeru, ya Tuhan kami, ya, jauhkanlah adab jahannam dari kami. Sesungguhnya adabnya gharama. Gharama di sini Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan, yang pertama daim, selamanya. Yang kedua muji'ah, menyakitkan. Ya, para ulama tafsir mentafsiri dengan berbagai macam. Ya, kemudian dikatakan mulehha, yaitu apa? Melelahkan. Kemudian juga halak, membinasakan, serta yang terakhir disebut adalah adab gharama. Di sini adalah adab yang pedih. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, yaitu mereka ya, berusaha untuk mencegah dirinya dari penyebab-penyebab yang menjadikan terjadinya adab, penyebab-penyebab murka Allah SWT. Dan mereka juga apa? Berusaha untuk melakukan jalan yang menyebabkan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Ini yang mereka lakukan. Ya ikhwah. Ya. Ketika seseorang melihat sebuah hukuman, contoh, kalau membunuh bakal ditembak mati. Dan mereka melihat langsung kejadiannya. Kira-kira kalau mau melakukan kesalahan itu mikir enggak? Mikir, kalau kena gini. Tapi kenapa pas maksiat
ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan adab dunia kena, akhirat kena. Terutama masalah kezaliman. Kenapa kita nggak mikir? Pertanyaannya apa? Jawabannya adalah karena kita terkadang merasa belum melihat. Padahal kalau Allah sudah tampakkan, nggak ada istilahnya memperbaiki diri, telat. Ini yang terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tampakkan janji sebenarnya berupa adab neraka, maka di saat itu manusia mengatakan bahwa ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya aku memperbaiki diri tapi telat. Apakah ini yang kita inginkan? Melakukan sesuatu di posisi terlambat. Penyesalan itu nggak akan pernah bermanfaat. Kalau dilakukan di belakang, lakukanlah penyesalan di depan. Baru penyesalan itu bermanfaat. Mereka dahulu berpikir sebelum berbuat. Terkadang sekarang apa? Berbuat baru berpikir. Mana yang lebih mengerikan? Yang kedua. Makanya, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawanya mengatakan, talabul jannah wal isti'adah minan nar tariqul anbiya'illah wa rasulihi wa jami' awliya'ihi as-sabiqin al-muqarrabin wa ashabul yamin. Mengharapkan surga dan berlindung dari adab neraka adalah jalannya para nabi dan para rasulnya dan semua para kekasihnya. Dan juga apa? Orang-orang yang mereka terdepan dalam melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini yang terjadi. Dan orang-orang golongan tengah, yaitu siapa? Ashabul yamin, surga yang tengah, Jannah Firdaus. Maka perhatikan baik-baik ini. Jadi kalau kemudian kita meminta, ya Allah jauhkan saya dari api neraka. Kadang-kadang teman kita yang ngajak maksiat, mereka selalu mengatakan apa? Kan Allah Maha Pengampun. Penyakit. Ingat, orang yang melakukan ini berarti mereka berburuk sangka sama Allah. Karena Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan dalam perkataannya. Kata Ibnu Qayyim apa? Mereka yang berbaik sangka kepada Allah, mereka bersikap dengan ketaatan kepada Allah. Tapi mereka yang berburuk sangka, yaitu orang-orang kafir dan munafik, mereka menunjukkan dirinya dengan kemaksiatan. Ya. Jadi kalau orang mengatakan, kan Allah Maha Pengampun, disertai dengan maksiat, berarti mereka buruk sangka. Mereka suudzon sama Allah. Padahal buat dapat apa? Buat dapat husnul khotimah, suudzon apa husnudzon? Husnudzon. Karena Rasulullah mengatakan, la yamutanna ahadakum illa wa huwa yuhsinu dzanbillah. 3 hari sebelum meninggal, Rasulullah mengatakan, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka sama Allah, yaitu sikap taat. Kemudian yang keempat, masih ada waktu sampai jam berapa nih? Coba perhatikan baik-baik. Yang keempat, ya ikhwah, bersikap pertengahan. Dalam apa? Dalam memanfaatkan hartanya jalan Allah. Kadang-kadang pertengahan ini kita kadang-kadang bimbang. Ya, hati-hati. Allah mengatakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana bayna dzalika qawama. Allah mengatakan, walladzina idza anfaqu, dan orang-orang yang apabila mereka anfaqu, membelanjakan hartanya, Allah mengatakan apa? Lam yusrifu wa lam yaqtaru wa lam yaqtur. Lam yusrifu, dan mereka apa? Tidak berlebihan. Ya, dan juga apa? Dan tidak pelit. Yaqtur,
Wa kana baina dzalika qawama. Mereka bersikap pertengahan. Nah, sikap pertengahan ini gimana? Ya. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, nafkah yang wajib dan yang sunnah itu mereka tidak berlebihan, tidak melebihi batas sehingga akan berakibat dan termasuk dalam perbuatan menghambur-hamburkan. Tahu maksudnya? Berarti sia-sia. Berarti kalau dimaksud sia-sia dalam perkara apa berarti? Sia-sia dalam perkara apa? Masa nggak tahu? Kalau sia-sia itu apa? Masuk ke dalamnya perkara maksiat. Sia-sia enggak? Sia-sia. Makanya ya, di antaranya Iyas ibn Muawiyah mengatakan, "Ma jawazat bihi amrullah fahuwa sarf." Apa yang melampaui batas dari perintah Allah, keluar dari ketaatan, itu yang disebut dengan menghamburkan atau sesuatu yang berlebihan. Kenapa? Karena nggak manfaat. Ya ikhwah, jalan kita itu Rasulullah nyuruh kita apa? Cari yang manfaat. Kata Rasulullah, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari baiknya Islam seseorang, bukan mukmin loh. Rasulullah mengatakan Islam. Kita bicara dasar hidup. Dari baiknya Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat singkirin. Yang manfaat lakuin. Bahkan cara kita melakukan yang bermanfaat, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, ihris ala ma yanfa'uka, ya, berusahalah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Terus juga apa? Wasta'in billahi wala ta'jaz. Tapi lakuin sambil minta tolong sama Allah. Makanya Allah mengatakan apa? Fa idza faraghta fansab. Tahu maksudnya apa? Kita tahu kalau engkau selesai satu masalah, kerjakan yang lain. Di dalam tafsir Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, selesai satu masalah, kerjakan yang lain sambil beribadah dan doa. Beribadah dan doa. Ini yang dimaksud apa? Wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Makanya Allah membuat hidupnya semua bermanfaat. Karena kita nggak mungkin melakukan yang bermanfaat kalau kita nggak ditolong sama Allah. Makanya minta. Ya. Wala ta'jaz. Jangan putus asa. Karena semua ada di tangan Allah. Yang membuat kita putus asa apa? Ngelihat ke belakang. Fokus sama masalah, bukan fokus sama solusi. Maka kata Rasulullah, fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada wa kada. Kalau kalian ditimpa masalah, jangan ngomong seandainya aku berbuat ini dan itu. Kemana? Lihatnya ke belakang. Fokus sama masalahnya, enggak nyari solusinya. Tetapi walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Semua itu merupakan takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah lakuin. Ya. Makanya di sini dalam kita menghadapi sesuatu, kalau kita mau membelanjakan harta kita, kita bisa melakukan dengan manfaat, minta tolong sama Allah, berdoa sambil ibadah. Allah mengatakan apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Paham ya? Kemudian sekarang Ustaz, yang disebut pelit, ya, ada nggak batasannya dalam kita membelanjakan harta Allah? Kata seorang ulama tabi'in, Imam Hasan Al-Basri mengatakan di dalam tafsir Quran Al-Azim disebutkan di dalamnya, laisa nafaqatan fi sabilillahi sarafa. Bukanlah infak di jalan Allah, mengeluarkan harta di jalan Allah disebut sebagai berlebihan. Berarti sebanyak-banyaknya kita keluarkan di jalan Allah. Contoh, kita bisa melakukan dunia untuk akhirat. Saya mau mudah-mudahan saya berikan keluarga saya makanan supaya mereka taat ibadah. Kuat dalam sholat. Ini disebut dengan apa? Di jalan Allah. Bahkan ya ikhwah, mana yang lebih utama? Kita ngeluarin harta kita untuk orang lain atau keluarga? Rasulullah mengatakan
Akhir hadisnya yang terbaik adalah ketika kita keluarkan buat keluarga kita. Kadang-kadang kita lebih senang ngeluarin ke orang daripada keluarga. Alasannya simpel. Ustaz, karena yang sono lebih pintar terima kasih daripada yang sini. Itu alasannya. Ya, giliran dikasih, ngerti bahwa apa? Terima kasih, menghargai katanya. Kita mau cari penghargaan manusia atau penghargaan Allah? Kalau kita mau cari penghargaan Allah, kita akan fokus sama keluarga. Supaya mereka melakukan ketaatan. Kita nafkahkan harta kita yang halal jalannya. Bukan kemudian perhatikan orang karena responnya dia, lalu meninggalkan keluarga yang lebih utama. Yang terakhir ya ikhwah, saya takut waktunya ini. Yang terakhir, tidak mendatangi kemaksiatan. Tidak mendatangi kemaksiatan. Karena sumber masalah dari sini. Allah SWT mengatakan walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Mereka adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Apabila mereka melewati orang-orang yang lagu, tahu lagu? Orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai di sini adalah mereka berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Di antaranya kemaksiatan. Mereka melewati dengan kirama. Kirama di sini menjaga kehormatan dirinya, nggak ngikut. Makanya kadang-kadang bulan Ramadan nih, Masya Allah, dari pagi sampai siang fokus kita baca Quran ini. Penutupnya nggak enak. Tahu apa? Giliran sore banyak orang lalu-lalu jalan-jalan. Betul nggak? Mulai tertarik. Waduh, ngabuburit asik. Pergi nggak ya? Pergi nggak ya? Pergi. Sama temen. Begitu mau buka, kurang sedikit ngerasani orang. Ini namanya nutup dengan tutup yang buruk. Awal dari mulai pagi sampai siang, dia bisa menjaga dirinya, taat. Begitu ngabuburit mulai maksiat. Maksiat mata, maksiat kemana-mana sudah. Ya. Gara-gara apa? Kayaknya asik. Nafsu itu ya, selalu setuju sama yang maksiat. Tapi kadang-kadang selalu menyelisihi terhadap ketaatan. Itu nafsu. Kita bisa nahannya sampai siang, tapi giliran sore dilepas. Atau apa kadang-kadang begitu buka langsung marah-marah dan lain sebagainya. Maksiat hancur sudah. Kata dia apa? Kan sudah buka. Oh, kalau sudah buka berarti semudah lepas. Ini Ramadan kita hancur gara-gara seperti ini ya. Makanya tambah hari softnya tambah maju. Bukan maju orangnya di soft depan, tapi orangnya hilang. Karena mereka menghancurkan ketaatannya dengan kemaksiatan. Nggak akan pernah beruntung. Jangan dibalik dalilnya. Rasulullah mengatakan apa? Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini enggak. Ikuti kebaikan dengan keburukan. Dibalik. Kata Rasulullah, ikuti keburukan dengan kebaikan. Bukan kebaikan dengan keburukan. Kalau mengikuti keburukan dengan kebaikan, niscaya keburukannya terhapus. Tapi kalau sebaliknya, kebaikannya yang terhapus. Paham di sini? Makanya ya ikhwah, ulama berpendapat tentang tafsiran ini, yaitu mereka ya yang mengikuti kebaikan dengan keburukan, ya, mereka yang berjalan terhadap orang-orang yang zalim, mereka memiliki 3 sikap. Yang pertama adalah berjalan dengan penuh lemah lembut. Jelas? Artinya bersikap, kita tidak ngikut sama mereka, tapi kita menunjukkan sikap baik. Bahwa supaya mereka mengikuti kita. Dan tidak berpengaruh terhadap apa yang mereka melakukan dengan kemaksiatan. Yang kedua adalah berpaling. Kalau kita kemudian mudah tergoda, ya putar balik. Jelas? Dan yang ketiga adalah mereka orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berfaedah